Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 100 sampai dengan 102. Kemudian, kekuatan ragaku mulai meninggalkan aku, dan aku tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasku. Juga aku tidak mampu lagi menyembunyikan penderitaan-penderitaanku. Meskipun aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang deritaku, rasa sakit yang membayang di wajahku tidak dapat menyembunyikan keadaanku. Pimpinan mengatakan kepadaku bahwa para suster telah datang kepadanya sambil mengatakan bahwa apabila mereka melihatku di kapel, mereka tergerak oleh belas kasihan karena aku tampak sedemikian memprihatinkan. Tetapi, kendati semua usaha, jiwaku tidak mampu menyembunyikan penderitaan yang sedemikian berat. Yesus, hanya Engkau yang mengetahui betapa jiwa yang diliputi kegelapan ini merana di tengah siksaan-siksaan. Dan kendati semua itu, ia haus akan Allah seperti bibir yang terbakar merindukan air. Ia mati dan pucat. Ia mengalami mati, tetapi tidak mati. Artinya ia tidak dapat mati. Semua usahanya sia-sia. Ia ditekan oleh suatu tangan yang amat kuat. Kini jiwa itu sampai di bawah kuasa Dia yang adil. Semua cobaan lahiriah lenyap. Semua yang mengelilinginya menjadi bisu, seperti orang yang menghadapi ajal, yang kehilangan kontak dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Segenap jiwa orang itu ada dalam tangan Allah yang adil, Allah Tritunggal yang kudus. Ditolak untuk selama-lamanya. Inilah saat puncak, dan Allah sendiri dapat menguji suatu jiwa dengan cara itu, sebab hanya Dia yang tahu apa yang dapat ditanggung oleh jiwa itu. Apabila jiwa sudah sepenuhnya dikenyangkan oleh api neraka ini, sungguh ia akan segera dicampakkan ke dalam sejenis keputusasaan. Jiwaku mengalami saat ini ketika aku sendirian di dalam kamarku. Ketika jiwaku mulai tenggelam dalam keputusasaan ini, aku merasa bahwa akhir hidupku sudah dekat. Tetapi aku meraih salib kecilku dan menggenggamnya erat-erat di dalam tanganku. Dan kini aku merasa tubuhku memisahkan diri dari jiwaku. Dan meskipun aku ingin pergi kepada para superiorku, aku tidak lagi memiliki kekuatan fisik. Aku mengucapkan kata-kata terakhirku. Aku mengandalkan kerahimanmu, dan aku merasa bahwa aku bahkan semakin membangkitkan murka Allah. Dan kini aku tenggelam dalam keputusasaan, dan semua yang masih tertinggal padaku hanyalah suatu rintihan karena rasa sakit yang luar biasa, yang dari waktu ke waktu melepaskan diri dari jiwaku. Jiwaku berada dalam sakratul maut, dan rasanya aku akan tetap dalam keadaan ini, sebab dengan kekuatanku sendiri aku tidak mampu bangkit dari sana. Setiap permenungan tentang Allah membuka suatu samudra penderitaan yang tak terperikan. Dan meskipun demikian,
Ada sesuatu dalam jiwaku yang tertarik kepadanya, tetapi ia merasa bahwa hanya untuk inilah ia semakin menderita. Kenangan akan cinta yang dulu ditumpahkan Allah kepadanya menjadi suatu siksaan yang lain lagi. Tatapan Allah menembusnya, dan segala sesuatu yang ada di dalam jiwa itu terbakar oleh tatapan itu. Sesudah beberapa waktu, salah seorang suster masuk ke kamarku dan mendapati aku hampir mati. Ia ketakutan dan pergi mencari suster pembimbing novis yang atas nama ketaatan suci memerintahkan aku untuk bangkit dari lantai. Tiba-tiba kekuatanku pulih dan aku bangkit gemetar. Pembimbing novis serta-merta menyadari keadaan jiwaku dan berkata kepadaku tentang kerahiman Allah yang tak terduga, sambil berkata, "Jangan mencemaskan apapun, suster. Aku memerintahkan ini kepadamu demi ketaatan." Kemudian ia berkata kepadaku, "Sekarang aku tahu, suster, bahwa Allah sedang memanggil suster kepada suatu tingkat kesucian yang tinggi. Tuhan ingin menarik suster sangat dekat kepadanya, karena ia telah membiarkan hal-hal ini terjadi atas suster dengan sedemikian cepat. Tetaplah setia kepada Allah, suster, sebab inilah suatu tanda bahwa ia menghendaki suster mendapatkan suatu tempat tinggi di surga." Tetapi aku tidak memahami apapun dari kata-kata itu. Yesus, Engkau andalanku.